Setelah itu esoknya, gosip tentang Juliet dan Nick putus sudah menjadi hot topic di sekolah. Tapi Juliet tidak memikirkan itu, seharian ini ia sibuk menghindari Nick. Juliet sangat malu kemarin, sehingga ia tidak yakin bisa menatap wajah Nick untuk sementara waktu. Sekarang sudah waktunya makan siang dan dia berhasil sudah menghindari Nick sejak pagi. Bahkan kali ini Juliet balas dendam tidak menjawab pesan Nick. Juliet belum sempat menanyakan kenapa Nick tidak masuk sekolah kemarin, tapi ia tidak bisa menanyakannya sekarang. Jika ia ingin menanyakannya, artinya ia harus berhadapan dengan Nick. Juliet belum siap berhadapan dengan Nick setelah kejadian kemarin. Karena Juliet ingin menghindari Nick, artinya Juliet tidak bisa ke kantin. Juliet memikirkan tempat yang tidak banyak orang pada jam segini. Semua orang pasti sedang makan siang, yang artinya tempat yang pastinya kosong pada jam segini adalah perpustakaan. Ditambah di perpustakaan dilarang makan. Perpustakaan akan menjadi tempat persembunyian yang sempurna pada jam segini. Juliet segera mencari perpustakaan. Beberapa menit kemudian, Juliet memasuki perpustakaan sekolah. Tempat ini terlihat begitu nyaman. Juliet menatap sekelilingnya. Dan benar, tempat ini tidak ada siapapun selain penjaga perpustakaan. Juliet mencari kursi yang jauh dari pintu masuk. Sampai akhirnya ia menemukan kursi yang tepat di pojok yang menghadap sebuah jendela besar menunjukkan taman indah. Juliet puas dengan tempat yang baru ia temui. Ia berjalan kursi tersebut. Tapi ketika ia sudah hampir sampai kursi tersebut, ternyata di sebelah kursi itu ada orang. Siapa yang datang ke perpustakaan pada siang hari? Pasti hanya anak rajin. Juliet hanya bisa melihat belakang kepalanya, karena lelaki itu menunduk ke meja di hadapannya. Dan di setiap meja ada pembatas sehingga memberi privasi untuk siapapun yang sedang belajar. Juliet tidak terlalu menghiraukan lelaki itu. Juliet meletakkan barangnya dan duduk di kursi. Ketika ia duduk, ia mencium sebuah aroma lezat. Apa ini? Ini aroma makanan. Siapa yang memakan di perpustakaan? Bukankah di perpustakaan dilarang makan? Dan satu-satunya yang ada di sekitarnya hanyalah lelaki di sebelahnya. Juliet mencoba mengintip lelaki di sebelahnya. Dan benar, sepertinya ia menunduk karena ia sedang makan. Sepertinya lelaki ini introvert. Mungkin lelaki ini mengambil kursi yang jauh dari pintu masuk karena ingin makan sembunyi-sembunyi. Astaga, aroma makanannya membuat perut Juliet berbunyi. Ditambah Juliet belum sarapan tadi pagi. Juliet melirik jam segini kantin masih begitu ramai, dan Juliet yakin Nick sedang berada di kantin. Tiba-tiba ponsel Juliet berbunyi, membuat Juliet dan lelaki di sebelahnya kaget. Juliet melirik layar ponselnya, panggilan dari Nick. Hari ini Nick sudah menelponnya lebih dari 10 kali. Juliet langsung mematikan ponselnya. Lalu Juliet merasakan pergerakan di sudut matanya, ketika Juliet menoleh. Ia sedikit kaget karena ternyata lelaki yang bersembunyi makan di sebelahnya adalah Tyler Patterson. Lelaki yang beberapa hari lalu Juliet lihat meminum susu stroberi di koridor. Dan lelaki sama yang sering Gina omongkan dulu. Tyler juga terlihat kaget ketika melihat Juliet tiba-tiba muncul dan sudah duduk di sebelahnya. Alis Tyler mengerut. Ada yang bisa aku bantu? Tanya Tyler. Apa? Tidak, aku hanya ingin duduk saja di sini, jawab Juliet. Pada jam segini, tanya Tyler. Kau sendiri sedang apa makan sembunyi-sembunyi di perpustakaan? Tanya Juliet balik. Dia terlihat kaget ketika Juliet mengetahuinya. Aku tidak memberitahu penjaga perpustakaan. Ngomong-ngomong salam kenal, aku Julieta Walton, seru Juliet. Tyler menyipitkan matanya dan berkata, Aku tahu, aku Tyler Patterson. Aku tahu, jawab Juliet. Kau tahu aku? Tanya Tyler. Kau cukup populer kau tahu. Seru Juliet santai. Tentu saja Tyler populer dengan tampangnya,
tetapi sepertinya Tyler tidak suka menjadi pusat perhatian. Melihat dia makan sendirian di perpustakaan seperti ini, Tyler menyipitkan matanya sejenak, sebelum ia kembali asyik memakan makanannya. Kelitahannya Tyler tidak suka Juliet di sini. Well, itu cukup menyegarkan melihat ada lelaki yang tidak menyukai kehadiran dirinya. Tyler tidak menyembunyikan ketidaksukaannya membuat Juliet semakin menyukai lelaki ini. Sepertinya tidak begitu membosankan di perpustakaan seperti ini jika ada teman yang bisa Juliet ganggu. Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah sudah jelas aku sedang makan? Kenapa kau makan di perpustakaan? Tanya Juliet. Aku sedang belajar, jawab Tyler singkat. Juliet mengintip meja Tyler. Benar, di sebelah kotak makannya ada buku-buku yang terbuka dan beberapa buku catatan. Wah, kau adalah anak teladan, ya? Tanya Juliet. Sesungguhnya ada keperluan apa kau ke sini? Tanya Tyler sepertinya ingin ditinggal sendiri. Apa maksudmu? Aku sedang ingin di perpustakaan, jawab Juliet. Tyler menyipitkan matanya. Aku tidak pernah melihatmu datang ke sini, seru Tyler. Bagaimana kau tahu itu? Karena setiap hari aku ke sini, jawab Tyler. Wow, apa kau selama 3 tahun sekolah di sini selalu makan siang di perpustakaan? Tanya Juliet. Apa? Tentu saja tidak. Ini hanya karena aku akan mengikuti tes SAT, seru Tyler datar. Juliet jadi teringat saran ayahnya. Ayahnya menyarankan Juliet masuk universitas untuk menemukan mimpinya. Sepertinya aku juga harus mulai belajar untuk ujian, seru Juliet. Tyler tidak berkomentar apapun. Bagaimana kalau kita menjadi teman belajar? Tanya Juliet riang. Apa? Tidak. Seru Tyler. Kenapa? Aku bukan teman belajar yang buruk. Tepat saat itu Juliet mendengar suara rendah yang sangat ia kenali. Juliet. Juliet memejamkan matanya sejenak, sambil menghela napas. Bagaimana Nick bisa menemukannya di sini? Juliet mau tidak mau menoleh ke arah Nick. Aku mencarimu kemana-mana, kenapa kau tidak menjawab teleponku? Ucapan Nick terpotong ketika menyadari kalau Juliet tidak sendirian. Tatapan Nick berubah menjadi begitu dingin dan tajam. Dan tatapan tersebut ditujukan kepada Tyler. Apa yang kau lakukan di sini bersamanya? Tanya Nick serius. Tunggu. Apa Nick cemburu? Batin Juliet. Tanpa menunggu jawaban Juliet, tiba-tiba Nick menghampirinya dan mengambil tangannya. Nick menatap tajam Tyler terlebih dahulu sebelum menarik Juliet keluar dari perpustakaan itu. Nick, tunggu, kita mau kemana? Tanya Juliet. Nick belum juga menjawab ucapan Juliet. Langkah Nick begitu lebar, membuat Juliet kesulitan untuk mengimbanginya. Nick, pelan-pelan, ucap Juliet. Dan saat itu juga Nick menghentikan langkahnya. Nick memutar tubuhnya sehingga sekarang mereka saling berhadapan. Wajah Nick masih serius, Nick menatap Juliet sejenak. Ada apa denganmu tiba-tiba menarikku keluar dari? Ucapan Juliet kembali terpotong ketika Nick menundukkan tubuhnya. Awalnya Juliet bingung tapi ia hampir menjerit ketika Nick tiba-tiba mengambil pinggangnya dan diletakkan Juliet di bahu Nick. Sehingga sekarang wajah Juliet menghadap ke punggung Nick. Nick, ucap Juliet tidak percaya Nick memperlakukannya seperti sack of potatoes. Nick tidak mengatakan apa-apa lagi, Juliet yang berada di bahu Nick hanya bisa pasrah. Oh, dia sekarang merasa begitu tidak berdaya. Tidak lama kemudian Nick memasuki kelas kosong, ketika mereka sudah di dalam kelas itu. Nick akhirnya menurunkannya tepat di dekat pintu. Ketika kaki Juliet menyentuh tanah, ia sudah siap berdebat dengan Nick. Tapi Nick tiba-tiba memojokkan Juliet ke pintu kelas. Sehingga sekarang punggung Juliet sudah menyentuh pintu kelas. Sekarang Juliet bisa melihat kemarahan yang sangat jelas di wajah Nick. Kau marah? Tanya Juliet langsung to the point. Tidak,
Jawab Nick jelas berbohong. Kau marah, ucap Juliet kali ini yakin Nick marah. Nick tidak menjawab apa-apa. Ia hanya menatapi Juliet seolah sedang menebak-nebak isi pikiran Juliet. Juliet juga belum mengatakan apapun lagi. Ia seperti tenggelam dengan tatapan Nick. Jantung Juliet berdebar-debar, tapi ia juga tidak bisa melepaskan kontak matanya dengan Nick. Kau marah karena aku berduaan dengan lelaki lain, ucap Juliet. Mata Nick menjadi lebih gelap dari biasanya. Entahlah, mungkin karena kelas itu gelap, hanya ada cahaya matahari dari jendela yang menyinari kelas. Apa kau pikir aku sedang berselingkuh? Tanya Juliet lagi. Tidak, aku tahu kau tidak mungkin melakukan hal itu, tapi, ucapan Nick menggantung di udara. Lalu jari Nick menyentuh rahang Juliet, sampai akhirnya jari Nick bertemu dengan dagu Juliet. Tapi melihatmu begitu dekat dengan lelaki lain membuatku sangat cemburu dan aku tidak menyukai hal itu. Ucap Nick dengan nada rendah dan Nick menatap Juliet dengan mata gelap yang berbahaya itu. Juliet menahan napasnya, tidak menyangka Nick akan berkata seperti itu. Sekarang wajah mereka semakin dekat. Aku tidak suka melihatmu akrab dengan lelaki lain, ucap Nick. Jari Nick mengusap bibir Juliet dengan kelembutan yang mengagetkan. Kau milikku, bisik Nick. Juliet menahan napasnya. Nick harus menghentikan melakukan semua ini, jantung Juliet tidak akan bertahan jika Nick selalu melakukan ini. Juliet tidak mengerti kenapa kemarin Nick mengatakan hal seperti tidak bisa melepaskan Juliet. Ketika Nick memiliki wanita yang ia cintai di luar sana, Juliet harus mendorong Nick. Juliet memiliki hati yang harus ia lindungi, jika Juliet semakin mencintai Nick. Semakin sulit juga Juliet untuk melupakannya. Nick, ingat kau memiliki wanita, ucapan Juliet terpotong. Seolah Nick sudah tahu Juliet akan berkata apa, Nick langsung berkata. Apa itu penting? Yang terpenting sekarang adalah, kau kekasihku. Ucap Nick. Kata-kata Nick membuat Juliet kesal. Oh, Nick benar-benar brengsek. Batin Juliet. Sepertinya kau lupa tujuanmu berpacaran denganku, ucap Juliet tajam. Nick menyipitkan matanya. Oh, dan apa itu? Tanya Nick. Matanya menatap Juliet dengan intens. Kau berpacaran denganku agar kau tidak dijodohkan oleh orang tuamu, dan juga kau memiliki wanita kau cintai. Ucapan Juliet terpotong oleh Nick yang tiba-tiba meletakkan satu jarinya di bibir Juliet seolah meminta Juliet menghentikan omongannya dulu. Tatapan mereka bertemu, dalam beberapa detik dunia seperti hanya milik mereka berdua. Tatapan Nick begitu dalam seolah sedang menatap jiwa Juliet. Kenapa kau begitu tidak peka? Bisik Nick. Juliet yang begitu tenggelam dengan suasana belum bisa sepenuhnya mencerna ucapan Nick. Apa maksudmu? Tanya Juliet. Sialan, kau adalah wanita yang kucintai, Juliet. Ucap Nick sepertinya tidak bisa menahan dirinya lagi untuk berkata seperti itu. Juliet mengedipkan matanya berkali-kali, jantungnya sekarang berdebar lebih cepat, apa dia salah dengar? Apa Nick baru saja menyatakan perasaannya? Juliet terlalu shock, apa Nick bercanda dengannya? Sepertinya kau mabuk, ucap Juliet. Sambil menyembunyikan kegugupannya. Nick mengangkat salah satu alisnya terhibur, bibirnya terangkat sedikit seperti senyuman miring. Apa kau mencium bau alkohol dariku? Tanya Nick. Tidak, tidak ada bau alkohol, hanya wangi Nick yang biasa, aroma segar dan bersih. Dengan kolon yang begitu maskulin seperti aroma cendana. Tidak, tapi bagaimana aku bisa percaya kepadamu, padahal kita baru saja bertemu kembali, ucap Juliet jujur. Iya, Nick pasti bercanda. Tidak mungkin ada orang yang bisa jatuh cinta secepat itu. Lalu Juliet teringat dirinya sendiri. Oke, dirinya sendiri adalah pengecualian. Karena Nick terlihat seperti lelaki yang butuh waktu lama jatuh cinta kepada perempuan.
Sekarang Nick mengambil segenggam rambut Juliet lalu mencium rambut Juliet yang di tangannya. Lalu mata mereka bertemu dengan Nick yang masih mencium rambutnya. "Bagaimana kalau aku bilang, aku sudah mencintaimu sejak lama?" tanya Nick. Juliet semakin bingung sekarang. Apa Nick baru saja mengatakan ia sudah mencintai Juliet sejak mereka masih kecil? Juliet tidak bisa berkata-kata, dan tiba-tiba Nick melepaskan genggamannya dari rambut Juliet. Nick menatap Juliet dengan tatapan sayu. "Aku tidak seharusnya menyatakan perasaanku ini kepadamu," ucap Nick. Kalimat itu entah kenapa membuat Juliet sakit hati. Apa itu maksudnya Nick tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya? Tapi hal tersebut lebih bisa dipercaya dibanding pernyataan cinta yang mendadak. "Bisa dimengerti, kau tidak bersungguh-sungguh dengan ucapanmu," ucap Juliet sambil mengangguk. Mencoba terlihat sealami mungkin, tapi bodohnya Juliet dia mengatakan hal tersebut tanpa menatap mata Nick. Nick menarik rahang Juliet membuat Juliet menatap Nick. Wajah Nick begitu serius sekarang. "Aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku, aku sungguh mencintaimu. Tapi tidak seharusnya aku menyatakan perasaan ini," ucap Nick dengan nada tersikasa. "Kenapa? Kenapa kau tidak seharusnya menyatakannya?" tanya Juliet langsung. Karena jika ia tidak bertanya ia akan mati penasaran. Nick menatap Juliet sayu, sambil mengelus pipi Juliet dengan jarinya. "Aku tidak bisa memberitahumu," jawab Nick. "Oh, yang benar saja. Kenapa Nick membuat semua ini menjadi rumit?" "Juliet, dengarkan aku," ucap Nick tiba-tiba memegang rahang Juliet sekarang dengan kedua tangannya. Jantung Juliet berdebar-debar. "Aku sungguh mencintaimu, tapi aku ingin kau lupakan apa yang sudah aku katakan," ucap Nick. Juliet mengedipkan matanya berkali-kali, tidak menyangka Nick akan berkata seperti itu. Itu mustahil, tidak mungkin Juliet bisa lupakan begitu saja. Juliet sangat ingin menjawab, "Aku juga mencintaimu." Tapi Juliet juga ragu menyatakannya. Juliet tidak bisa berbohong, Juliet merasa akan melayang, ia sangat senang. Tetapi kenapa Nick tidak boleh menyatakan perasaannya? Dan kenapa Nick memintanya untuk melupakan semua ini? Kepala Juliet pening seketika. Ia merasa bahagia dan kesal bersamaan. "Kalau kau ingin aku melupakan apa yang kau ucapkan, kenapa kau menyatakannya dari awal?" tanya Juliet tidak bisa menahan dirinya. "Karena aku tidak tahan dengan semua perasaan yang menguap ini setiap melihatmu." "Kau membuatku gila, Juliet," ucap Nick dengan tatapan tersiksa. Juliet menahan napasnya, ia tidak bisa percaya semua kalimat yang Nick ucapkan. Jantungnya sangat berdebar-debar, oh astaga, sepertinya Juliet pun juga sama seperti Nick. Ketika Juliet ingin menjawab Nick, tiba-tiba pintu kelas yang tepat di sebelahnya terbuka. Di situ Juliet dan Nick langsung bertatap-tatapan dengan tiga wanita yang membawa buku seolah mereka siap untuk kelas. Ketiga wanita itu terlihat kaget ketika melihat Nick dan Juliet di pintu. Ketiga wanita itu melihat wajah Nick yang sepertinya kesal diganggu, mereka langsung berkata, "Maaf mengganggu kalian," ucap salah satu mereka, kedua wanita lainnya juga seperti tunduk kepada Nick. Ketika ketiga wanita itu mau keluar lagi, Juliet memanggil mereka. "Tidak perlu, kami akan keluar," ucap Juliet langsung. Lalu Juliet keluar diikuti dengan Nick yang menjulang tinggi di belakang Juliet. Ketiga wanita bodoh itu langsung bergosip. Padahal Juliet dan Nick baru 2 langkah keluar dari kelas, sehingga Juliet dapat mendengar jelas ucapan mereka. "Jadi, apa mereka putus?" tanya salah satu dari mereka. Kelihatannya mereka sedikit kaku, mungkin saja. "Jadi gosipnya benar mereka putus?" Juliet memutarkan bola matanya mendengar ketiga wanita bodoh itu. Tapi Juliet akan membiarkannya, Juliet sudah terlalu lelah untuk menanggapi mereka. Tiba-tiba Nick menahan tangan Juliet, lalu Nick menarik Juliet kembali ke kelas tadi. Ketiga wanita itu kaget ketika melihat Juliet dan Nick kembali.
Sebelum ketiga wanita itu sempat berbicara, Nick sudah mengucapkan. Listen, aku tidak pernah memutuskan Juliet. Kami tetap menjadi sepasang kekasih, ucap Nick dingin sambil menatap tajam ketiga wanita itu. Ketiga wanita itu terlihat ketakutan pada Nick, mereka menunduk seolah takut menatap mata Nick. Tanpa menunggu jawaban mereka, Nick menarik Juliet untuk pergi dari kelas itu. Mau digendong lagi? Tanya Nick. Tidak perlu, jawab Juliet. Akhirnya sekarang Nick berjalan menyesuaikan kecepatan Juliet. Mereka berjalan di koridor dengan tangan mereka masih bergenggaman. Juliet merasa nyaman bergenggaman tangan dengan Nick. Tangan Nick begitu besar dibanding tangannya. Tapi genggaman Nick membuat Juliet merasa aman. Lucunya tidak kaku ataupun asing. Kau tahu, padahal akan seru jika tetap ada gosip kau sudah memutuskanku, ucap Juliet jahil. Nick menatap Juliet. Di mana serunya? Tanya Nick. Oh entahlah, aku suka menjadi pusat perhatian. Apa kau sudah baca kalau ada gosip kau memutuskanku karena aku adalah wanita gila? Seru Juliet geli mengingatnya. Nick mengangkat alisnya tertarik, lalu terkekeh pelan. Tapi detik selanjutnya ia menyelidiki wajah Juliet. Kenapa kau ingin membuat semua orang percaya kalau kau adalah wanita seperti itu? Tanya Nick. Sepertinya Nick mengetahui kalau selama ini kebanyakan berita tentang dirinya tidak benar. Biarkan orang percaya apa yang mereka ingin percaya, percuma menjelaskan hal yang sebenarnya. Jika yang mereka ingin dengar adalah keterbalikannya, ucap Juliet. Nick akhirnya tidak menjawab apa-apa lagi. Nick mengantar Juliet kembali ke rumah dengan mobilnya. Perjalanan pulang begitu hening. Juliet bahkan hanya bisa menatap keluar jendela. Lalu ia teringat kalau Nick belum menjelaskan kenapa ia tidak masuk sekolah kemarin. Nick, kemana sebenarnya kau kemarin? Kenapa kau tidak masuk sekolah? Tanya Juliet akhirnya bersuara. Nick melirik Juliet sekilas dari sudut matanya, sebelum kembali fokus menyetir ke depan. Kemarin aku menggantikan ayahku di perusahaan. Ayahku butuh istirahat beberapa hari. Ayahku menunjukku untuk menggantikannya sebentar, sekalian untuk belajar katanya, seru Nick datar. Juliet langsung menoleh ke arah Nick. Apa Juliet tidak salah dengar? Nick yang suka bolos kelas menggantikan ayahnya yang merupakan CEO perusahaan Richard. Tapi sepertinya Gonzales Richard begitu percaya kepada putranya yang suka bolos ini. Nick melirik Juliet sedikit dari sudut matanya, lalu terkekeh. Kenapa kau terlihat kaget? Tanya Nick. Karena aku kaget, apa kau yakin ayahmu berkata seperti itu? Tanya Juliet curiga. Tapi suatu saat aku memang harus masuk ke perusahaan dan menggantikan ayahku, seru Nick datar. Juliet terdiam sejenak, sejak kecil, jalan hidup Nick sudah ditetapkan. Yaitu sebagai pewaris perusahaan keluarga. Juliet melirik Nick yang belum juga berkata lagi. Juliet lalu bertanya, tapi apakah itu yang benar-benar kau inginkan? Nick tidak langsung menjawab ucapan Juliet, sehingga terdapat keheningan beberapa detik. Aku tidak tahu, jawab Nick akhirnya. Apa impianmu? Tanya Juliet. Tepat ketika Juliet menanyakan hal itu, mobil berhenti karena lampu lalu lintas. Nick sekarang menoleh ke arah Juliet. Apa impianmu? Tanya Nick juga. Juliet seketika teringat ibunya. Ibunya mengarahkan Juliet menjadi model, tapi Juliet selalu merasa bukan itulah impiannya. Aku belum tahu, jawab Juliet. Kalau begitu kita sama, aku juga belum tahu impianku apa, seru Nick. Juliet menatap Nick. Kau tidak bertanya apakah impianku menjadi model? Tanya Juliet. Karena aku tahu itu bukan impianmu, itu adalah impian ibumu, jawab Nick datar. Juliet berkedip sejenak. Bagaimana kau tahu tentang itu? Tanya Juliet kaget. Tepat saat itu lampu lalu lintas sudah berwarna hijau.
Mobil kembali berjalan, Nick menatap lurus ke depan sambil tersenyum miring. "Aku tahu semua tentangmu, Juliet. Lebih dari yang kau sadari," jawab Nick. "Apa maksudnya?" batin Juliet. Tetapi ketika Juliet ingin bertanya, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Juliet melihat nama yang muncul di layar ponselnya. Ternyata itu panggilan masuk dari ibunya. Juliet mengangkat alisnya, sudah beberapa hari ibunya memberikan cold shoulder kepadanya. Sejak Juliet memberitahu kalau dia tidak ingin masuk dunia modeling. Juliet menghela napas sebelum menjawab panggilan ibunya. "Halo, Ibu. Kau di mana sekarang?" "Perjalanan pulang. Kalau begitu cepatlah, kita kedatangan tamu." Alis Juliet berkerut ketika mendengar kata tamu. Tapi sebelum Juliet bisa bertanya siapa tamu ini, ibunya sudah mematikan panggilannya. Tipikal ibunya. Juliet memasukkan ponselnya kembali ke tasnya, dan tanpa sadar ternyata mereka sudah sampai. "Perlu ku antar ke atas?" tanya Nick. "Tidak perlu, terima kasih, Nick," seru Juliet. "Sampai jumpa besok kalau begitu," jawab Nick. Juliet mengangguk. Ketika Juliet sudah membuka pintu, ia menoleh ke Nick lagi. Membuat Nick mengangkat alisnya. "Ada apa?" tanya Nick. Juliet sesungguhnya masih penasaran dengan ucapan Nick yang mengetahui semua tentang Juliet. Tapi Juliet yakin itu akan menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya. Akhirnya Juliet hanya berkata, "See you." Lalu ia keluar dari mobil dan memasuki lobi. Sepertinya besok saja menanyakan tentang hal itu. Tadi pagi Juliet rasanya tidak ingin pergi sekolah. Kemarin malam ternyata ibunya mencoba menjodohkan Juliet dengan putra temannya. Malam yang begitu melelahkan, makan malam dengan tamu-tamu ibunya terasa begitu panjang dan tidak ada habisnya. Mungkin karena ibunya melihat gosip kalau Juliet putus dengan Nick. Membuat ibunya mulai menjodohkan Juliet dengan putra temannya yang lain. Dan yang lebih menyiksa adalah, harus tetap tersenyum dan pura-pura terlihat tertarik walaupun pembicaraannya membosankan. Sepertinya menurut ibunya makan malam belum cukup menyiksa Juliet. Karena ibunya menyuruh Juliet dan Jason, putra temannya, untuk mengobrol berdua. Andai saja Jason adalah teman bicara yang menyenangkan, semuanya akan lebih mudah. Jason memang pria yang terlihat cukup decent. Tetapi nyatanya dia adalah pria congkak yang tidak bisa berhenti membicarakan kehebatannya. Sialnya Juliet harus tetap menjaga sikapnya, walaupun sangat besar godaan untuk mengatakan, "Just shut the hell up." Tetapi ternyata Juliet berhasil hanya tersenyum sopan setiap Jason membicarakan kehebatannya. Dan itu cukup melelahkan. Juliet menghela napas, lelahnya terasa sampai hari ini, ditambah hari ini begitu membosankan. Nick tidak masuk sekolah lagi, Juliet juga belum bertemu Emma sejak pagi. Akhirnya tadi siang dia makan bersama Hannah dan Stella. Dan yang mereka bicarakan hanyalah gosip-gosip. Juliet hari ini juga belum berpapasan dengan Paulina. Hari ini begitu tenang dan membuat semuanya terasa aneh. Dan sekarang Juliet baru saja selesai kelas terakhirnya. Setelah itu Juliet segera menelpon Nick, tapi Nick tidak menjawab panggilannya. Padahal katanya hari ini Nick akan menjemputnya, mungkin Nick sedang sibuk. Akhirnya Juliet berjalan menuju lobi dan sambil mencoba menghubungi sopirnya. Tapi ia kaget melihat mobil yang ia kenali ada di lobi, itu mobil Nick. Juliet tidak jadi menelpon sopirnya, ia berjalan mendekati mobil itu. Pintu pengemudi tiba-tiba terbuka, dan yang keluar bukanlah Nick. Melainkan lelaki manis yang umurnya sepertinya sama dengan Nick. Juliet mengerutkan dahinya bingung. Juliet padahal yakin mobil itu adalah mobil milik Nick dari plat mobilnya. Lelaki itu berjalan ke arahnya. "Juliet," panggil lelaki itu. Membuat Juliet semakin mengerutkan dahinya bingung. "Nick memintaku menjemputmu, karena dia sibuk," ucap lelaki itu sambil tersenyum ceria. Juliet menatap lelaki itu curiga, tapi mobil itu memang mobil Nick.
Jangan bilang kau melupakan aku, seru lelaki itu ketika bisa membaca kebingungan Juliet. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Juliet. Lelaki itu mengerutkan dahinya lalu tersenyum ceria. Perkenalkan, namaku Henry Watkins, seru Henry. Oh salam kenal tunggu, apa kau bilang Henry Watkins? Tanya Juliet langsung. Henry mengedipkan sebelah matanya dan menjawab, benar. Henry, apakah itu kau? Tanya Juliet tidak percaya. Syukurlah kau tidak melupakanku, jawab Henry sambil terkekeh. Juliet menatap Henry dari atas ke bawah. Teman kecilnya ini sudah berubah menjadi lelaki tampan. Rambutnya sudah tidak semerah ketika mereka masih kecil. Dan wajah bocah nakal itu sudah hilang menjadi wajah tampan yang bisa membuat semua perempuan jatuh hati. Astaga Henry, kau berubah total, di mana kau sembunyikan bocah tengil itu? Tanya Juliet. Kau juga berubah Juliet, di mana kau sembunyikan bocah liar yang biasanya suka bermain bola itu? Tanya Henry jahil. Juliet memutarkan bola matanya sambil tersenyum. Lalu berkata, aku masih suka bermain bola, jika ibuku memperbolehkannya. Ibunya tidak pernah suka kalau putrinya menyukai olahraga yang tidak feminim, seperti bola. Akhirnya Juliet beralih ke olahraga yang lebih disetujui ibunya. Seperti balet yang membosankan. Ngomong-ngomong apa yang kau lakukan di sini? Tanya Juliet. Aku menjemputmu, seru Henry. Nick belum memberitahuku, jawab Juliet sambil mengecek kembali ponselnya. Dan tidak ada satupun pesan dari Nick. Iya, dia sedang sangat sibuk, oleh karena itu aku yang menjemputmu, ucap Henry ceria. Ketika Juliet ingin berbicara, Henry sudah berkata, ayo masuk. Sambil membukakan pintu untuk Juliet. Akhirnya Juliet masuk ke dalam kursi penumpang sebelah pengemudi. Henry menutupkan pintu untuk Juliet, lalu Henry segera masuk ke kursi pengemudi. Juliet akhirnya memutuskan mengirim pesan kepada Nick. Kalau Juliet sudah di dalam mobil dengan teman yang ia kirim. Lalu Henry akhirnya menjalankan mobilnya. Ngomong-ngomong kenapa Nick tidak mengirim sopirnya? Malah mengirim kau? Tanya Juliet. Karena kebetulan aku yang ada di situ, jawab Henry sambil terkekeh. Apa kabarmu, Henry? Di mana kau sekolah? Tanya Juliet langsung. Baik, kita satu sekolah sebenarnya, Juliet, jawab Henry. Satu sekolah? Tapi kenapa aku tidak pernah berpapasan denganmu? Tanya Juliet bingung. Haha, I got suspended from school for fighting, jawab Henry. Wow, ternyata kau belum berubah sepenuhnya, seru Juliet. Tapi besok aku sudah boleh kembali ke sekolah. Setelah itu mereka membicarakan banyak hal, sampai akhirnya ponsel Juliet berdering. Juliet melihat nama Nick muncul di layar ponselnya. Juliet langsung menjawab panggilan itu. Halo, jawab Juliet. Kau dijemput siapa? Tanya Nick langsung. Juliet mengangkat alisnya. Tapi sebelum Juliet menjawab pertanyaan Nick, Henry sudah bersuara. Hai Nick, sapa Henry yang sepertinya mendengar semua ucapan Nick. Juliet memasang mode speaker. Henry, kenapa kau yang menjemput kekasihku? Bukankah kau sedang dihukum? Tanya Nick terdengar jengkel. Tapi tidak terdengar marah. Tadi kebetulan aku bertemu dengan sopirmu di lobi kantor, dan dia bilang mau menjemput Juliet. Karena aku udah lama tidak bertemu Juliet, akhirnya aku bersikeras yang menjemputnya, ucap Henry santai. Sepertinya Nick dan Henry masih sangat dekat. Dilihat dari sopir Nick yang dengan mudahnya memberikan kunci mobil Nick ke Henry. Kau lebih baik jangan berbicara hal yang tidak perlu, ucap Nick memperingati Henry. Sepertinya Nick tidak tahu kalau panggilan saat ini di speaker sehingga Juliet dengan jelas bisa mendengar ucapan Nick. Henry melirik Juliet dari sudut matanya. Lalu tersenyum kecil. Tentu saja, jawab Henry. Juliet, panggil Nick.
Iya? Jawab Juliet. Jangan percaya apapun yang Henry bicarakan, ucap Nick. Alis Juliet terangkat tertarik. Oh, apa ini? Apa kau takut Henry memberitahu rahasiamu? Goda Juliet. Nick terkekeh. Apa kau ingin mengetahui rahasiaku, Miss Walton? Goda Nick. Dan apa itu rahasiamu? Tanya Juliet. Apakah kenyataan kalau aku merindukanmu adalah sebuah rahasia? Tanya Nick. Lalu Juliet mendengar Henry menahan ketawanya. Entah kenapa wajah Juliet menjadi panas ketika menyadari Henry sudah mendengar semua pembicaraan itu. Lalu Juliet mendengar suara ponsel berdering di seberang telepon. Pekerjaan belum selesai, sampai jumpa nanti, ucap Nick terdengar lelah. Juliet menjawab oke. Lalu panggilan terputus. Juliet masih menatap ponselnya. Tidak perlu khawatir, walaupun Nick tumbuh menjadi seperti itu. Nick sangat bisa diandalkan, ucap Henry. Juliet menoleh sekarang. Kalian masih bermain bersama selama ini? Tanya Juliet. Tidak juga, tapi mengingat kita sepupunya jadi aku memang sering bertemu dengannya. Ngomong-ngomong, apa kau bisa menjelaskan apa maksud Nick tadi jangan percaya apapun darimu? Apa dia menyembunyikan sesuatu? Tanya Juliet. Henry tersenyum. Lebih baik kau menanyakan hal itu langsung kepada Nick. Karena aku yakin Nick tidak akan suka jika kau mendengarnya dari aku, ucap Henry santai. Juliet hanya cemberut. Kita sudah hampir mau sampai, ucap Henry riang. Juliet menatap sekelilingnya. Apa maksudmu udah mau sampai? Ini masih sekitar 15 menit lagi untuk sampai di rumahku, ucap Juliet. Lalu tidak lama kemudian mobil memasuki sebuah gedung yang Juliet belum pernah kunjungi. Di mana ini? Tanya Juliet bingung. Sepertinya Nick sangat ingin bertemu denganmu, jadi aku membawamu ke sini, ucap Henry. Mobil itu berhenti tepat di lobi. Juliet melihat nama gedung itu di pintu lobi yang mewah. Richard Building. Dia sedang sibuk, Henry, ucap Juliet. Aku yakin dia akan senang melihatmu, ucap Henry. Lalu Henry sudah keluar dari mobil. Juliet ikut keluar dari mobil. Henry memberikan kunci mobil ke Vale. Lalu Juliet mengikuti Henry ke dalam gedung. Kalau begitu aku akan berkunjung sebentar, setelah ini aku akan langsung pulang. Ucap Juliet ketika mereka sudah memasuki lift. Henry terkekeh lalu menekan tombol lantai paling atas. Sesampai di lantai paling atas, mereka berdua keluar dari lift, tapi Henry menghentikan langkahnya. Ada apa? Tanya Juliet. Ponselku ketinggalan di mobil, aku mau mengambilnya dulu. Kau masuk saja duluan, ucap Henry. Sebelum Juliet dapat berbicara, Henry sudah masuk lagi ke lift sambil tersenyum tanpa berdosa. Entah kenapa Juliet merasa Henry sengaja meninggalkan Juliet dengan Nick berdua. Juliet menuju meja resepsionis, di situ terdapat dua wanita muda yang menjaga resepsionis. Permisi, saya ingin bertemu dengan Nicholas Richard, ucap Juliet. Apa Anda sudah membuat janji dengan Mer Richard dan maaf dengan siapa saya bicara? Tanya salah satu wanita itu. Belum buat janji, saya Julieta Walton, jawab Juliet. Kedua wanita itu langsung mengangkat kepalanya untuk menatap Juliet ketika mendengar nama Juliet. Juliet sendiri juga kaget dengan reaksi mereka. Baik Miss Walton, saya akan segera memberitahu Mer Richard, silahkan ditunggu sebentar. Ucap salah satu wanita itu ramah. Lalu ia langsung pergi untuk memberitahu ke Nick. Apa dia sedang sibuk? Tanya Juliet ke wanita satu lagi. Iya, hari ini sangat sibuk dan saat ini Mer Richard sedang ada rapat sampai jam 3, jawab wanita. Juliet menatap jam tangannya, masih 1 jam lagi. Apa lebih baik Juliet pulang saja? Juliet tidak ingin mengganggu Nick. Sepertinya aku lebih baik kembali ketika dia tidak sibuk, ucap Juliet.
Tetapi tepat ketika Juliet berkata seperti itu, Nick langsung muncul entah dari mana. Mata Nick yang tadinya lelah langsung segar ketika melihat Juliet berdiri tidak jauh darinya. Juliet mengedipkan matanya berkali-kali, bukankah katanya Nick sedang rapat sampai jam 3? Detik berikutnya, Nick sudah berdiri tepat di depannya dan tiba-tiba memeluk Juliet erat membuat Juliet kaget. "Nick, bukankah kau sedang rapat?" katanya. Tanya Juliet sambil mencoba mendorong Nick. "Oh ya, Roslinda bilang rapat sudah selesai untuk saat ini, akan dilanjutkan besok," ucap Nick kepada wanita yang tadi memanggil Nick. Juliet tercengang dengan sikap Nick yang bertindak semaunya. "Jangan. Aku hanya berkunjung sebentar. Aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi," ucap Juliet. Juliet mencoba mendorong Nick, tapi tangan Nick memeluk pinggang Juliet dengan erat. "Kau tidak pernah menggangguku, sayang," ucap Nick. "Tapi kau tidak bisa bertindak semaunya seperti itu, Nick," seru Juliet. Seketika ia merasa seperti menceramahi anak kecil. "Oh, aku bisa," ucap Nick sambil tersenyum ala bad boy-nya. "Kumohon jangan pergi, kau tidak tahu betapa senangnya aku karena kau berkunjung ke sini," ucap Nick. Nick seperti anak kecil saat ini, Juliet menahan senyumannya. Tiba-tiba pintu lift berbunyi, dari lift itu keluar seorang lelaki yang sangat tua dengan memakai jas mahal dan tongkat yang terlihat terbuat dari emas. Tatapan dia bertemu dengan Nick dan Juliet. "Nick, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau sedang rapat?" tanya lelaki tua itu tajam. Sambil menyelidiki apa yang terjadi di sini. Dia melihat tangan Nick melingkari Juliet dengan sangat protektif. Nick melepaskan pelukannya, tetapi satu tangannya masih di pinggang Juliet seolah Nick tidak ingin Juliet pergi. Nick menghadap ke lelaki tua itu, tatapan Nick berubah menjadi datar. "Kakek, sapa Nick?" Lelaki tua ini adalah kakek Nick. Yang artinya di depannya ini adalah Zev Richard. Lelaki paling ditakuti di dunia bisnis. Juliet selalu mendengar rumor bahwa Zev adalah lelaki yang keras. Bahkan dengan keluarganya sendiri. Juliet tidak menyangka akan bertemu Zev sekarang. "Dan siapa wanita ini?" tanya Zev dingin sambil menatap Juliet tajam. Dari ekspresi yang ditunjukkan Zev, sepertinya Zev sudah tidak suka dengan Juliet. Juliet menghela napas. Oh, ini akan menjadi hari yang melelahkan.